Tuh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah, tadi sudah disampaikan bahwa materi kajian kita yaitu tentang akidah. Dan kita tahu bahwa akidah di dalam ajaran agama Islam kita ini yaitu merupakan usul, yaitu masalah prinsip. Bapak Ibu, kita tahu juga bahwa sudah menjadi keinginan Allah atau kehendak Allah Ta'ala bahwa Allah menciptakan kita ini beragam, bermacam-macam. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita nalar. Masing-masing kita, akal kita, kemampuan nalar kita, pemahaman kita pun berbeda-beda. Belum lagi perbedaan suku, bahasa, bangsa, dan perbedaan-perbedaan yang sangat amat banyak ini sesungguhnya membuktikan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu, sidik jari berapa miliar manusia, tapi sidik jari yang luasnya hanya sekian ini ternyata tidak ada yang sama. Itu. Dan perbedaan ini malah berguna menjadi identitas. Jadi salah satu cara untuk mengetahui si A atau si B, apalagi buronan, ketika dilihat sidik jarinya sama tidak dengan apa yang sudah direkam. Belum lagi korena mata kita. Jadi sekian banyak manusia tidak ada yang sama. Ingat, kalau sekarang ini kan kalau haji atau haji itu waktu kita ingin ngambil visa itu kita direkam itu korena mata kita itu. Jadi perbedaan ini membuktikan luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi itu adalah kehendak Allah. Dalam surat Hud ayat 118, apa kata Allah? Walau sya'a rabbuka, kalau seandainya Tuhanmu Allah Ta'ala berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahidah, sungguh Allah mampu untuk menjadikan semua manusia itu umat yang tunggal, semuanya sama. Tapi ternyata Allah tidak inginkan itu. Jadi artinya itulah dia sudah menjadi sunnatullah adanya keberagaman ini. Ayat Al-Quran yang sering kita dengar, apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini banyak bangsa, banyak suku.
Perbedaan ini apa yang Allah inginkan? Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Jadi perbedaan ini sesungguhnya selain dia adalah sunnatullah, selain dia adalah keinginan Allah, dan tujuannya adalah untuk kita saling mengenal. Artinya Bapak Ibu, bukan untuk perbedaan itu kita peruncing, tetapi untuk kita saling mengenal, untuk saling memperkuat. Kita bisa bayangkan, misalnya ada tim ke-11, 11 orang itu semuanya penyerang. Coba, pasti nggak akan menang itu tim, tapi kebobolan. Atau semuanya itu kiper, siapa yang bisa nggulin? Tapi dengan keberagaman, ada penyerangnya, ada backnya, ada sayapnya, ada kipernya. Inilah dia, perbedaan-perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Dan Nabi mengatakan al-hikmatu dholatul mu'min. Karena itu dimanapun, kata Nabi, kita sebagai umat Islam ini mendapati suatu kebaikan, itu adanya di mana atau ada pada siapa, itu adalah sesuatu yang miss. Fahuwa ahaqqu biha, maka kita, kata Nabi, yang lebih berhak untuk mengetahui, untuk mempelajari, dan untuk mengamalkannya. Kita berikan contoh konkret, misalnya Eropa, Amerika, itu kita kenal sebagai bangsa yang mereka itu disiplin. Udah gitu mereka itu bangsa yang saling menghargai, dan itu baik, positif. Maka kita ambil bagaimana kita bisa disiplin seperti mereka, bagaimana kita juga bisa saling menghargai seperti mereka. Jepang, akhir-akhir ini Cina, bangsa yang pekerja keras luar biasa itu. Maka kita ambil itu, dan begitulah seterusnya. Jadi kita jangan alergi untuk mengambil kebaikan, mencontoh kebaikan adanya dimanapun, walaupun dia berbeda agama. Karena memang hidup kita di muka bumi ini untuk bareng-bareng, untuk beragam, dan untuk macam-macam. Nah ini dia. Kemudian keberagaman ini juga terjadi, Bapak Ibu, dalam beragama. Jadi jangan ada di antara kita, Bapak Ibu, bermimpi ingin bagaimana penghuni muka bumi ini semuanya manusia beriman, semuanya pada baik. No. Melainkan apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 93? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau memang Allah berkehendak, Allah maha mampu menjadikan kalian itu umat yang tunggal. Semuanya beriman, semuanya soleh, solihah, itu maha mampu. Dan itu sudah ada contohnya. Lihat malaikat-malaikat. Malaikat itu makhluk yang tercipta tipenya satu. Semuanya itu beriman, semuanya taat, semuanya baik-baik. Tidak, jangankan berdosa, salah pun tidak. Itu malaikat. Ya kalau malaikat salah gawat juga itu. Disuruh cabut nyawa si A, yang dicabut malah si B. Apa enggak protes terus ini? Tapi tidak. Jadi Allah ciptakan malaikat itu. Tapi kalau kita tidak, memang Allah Subhanahu wa taala walakin yudhillu may yasha. Melainkan ada yang sama Allah tidak diberikan hidayah. Ada juga wa yahdi may yasha, dan ada juga yang Allah jadikan mereka diberikan hidayah. Nah inilah dia. Ingat bahwa jangankan kita manusia biasa, selevel Nabi Rasul pun tidak bisa untuk merubah keyakinan, untuk merubah seseorang itu menjadi orang yang baik, untuk yang beriman. Abu Thalib, paman Nabi kita,
Itu walaupun Nabi kita mengajaknya sampai sekarat maut pun Nabi masih mengajak. Sampai-sampai Nabi bilang begini kepada Abu Thalib. Kata Nabi, ya am, ay am, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ini udah dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit Nabi kita bilang, katakan sajalah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalimah uhajulaka biha indallah. Maka dengan paman bilang la ilaha illallah, nanti saya akan bela paman nanti di hadapan Allah. Faqala lahu Abu Jahal. Tapi di saat yang sama di situ ada juga Abu Jahal. Jadi Nabi mengajak untuk beriman, tapi Abu Jahal bilang ini, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarqabu an millati Abdul Muttalib. Apa iya kamu ingin meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Nah, itu kakek mereka, ayah mereka. Dan terus jadi terjadilah Bapak Ibu, Abu Thalib dalam keadaan sakit, terjadi di situ tarik menarik. Nabi mengajak untuk beriman, si Abu Jahal mengajak untuk tetap tidak beriman. Akhirnya apa? Sampai akhir kata-katanya, kata si Abu Thalib, ana ala millati Abdul Muttalib, saya tetap berada pada agamanya Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah SAW bilang, karena Abu Thalib ini kan paman yang memelihara dan membesarkan Nabi kita sejak usia 8 tahun. Nabi kita lahirkan memang sudah tidak punya ayah, baru berusia 6 tahun ibunya meninggal. Lalu dipelihara sama Abdul Muttalib tadi, kakeknya. 2 tahun Abdul Muttalib meninggal. Maka sejak usia 8 tahun sampai remaja, dewasa, bahkan yang minta Khadijah untuk siap menjadi istri ponakannya ini, itu adalah Abu Thalib. Dan yang mengajak Nabi kita waktu masih remaja berdagang, itu adalah Abu Thalib. Abu Thalib begitu sayang kepada si Muhammad ini, dan Muhammad pun ponakan ini sayang kepada si paman. Lalu bilang Nabi kita, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, saya akan mohonkan ampun kepada Allah untuk paman selagi saya tidak dilarang. Ternyata keinginan Nabi tadi, coba lihat, turun ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, orang yang kau sukai. Walakin Allah yahdi may yasha. Melainkan dialah Allah yang memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ini dia. Berarti untuk beriman atau tidak beriman, untuk menjadi hamba yang soleh ataukah dia tidak soleh, ternyata semua ini tidak lepas berdasarkan kehendak, ketentuan, dan berdasarkan ada atau tidak ada hidayah yang Allah berikan kepada dia. Karena itu apa? Sudah menjadi sunnatullah, hidup kita pun beragamanya macam-macam. Ada yang Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Hindu, Buddha, Konghucu, macam-macam. Apalagi kalau kita lihat di YouTube ya, tentang kehidupan beragama di India, macam-macam itu agama itu. Ya, tahan orang itu mati kelaparan dibiarin, yang penting ini sapi jangan mati. Itu yang ada. Sapi nggak boleh mati. Coba lihat, inilah dia kehidupan yang macam-macam. Jadi sekali lagi itu adalah sudah menjadi sunnatullah. Kejadian yang sama Nabi Nuh coba, anak gandum, darah dagingnya juga ternyata Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah
kepada putranya. Itu yang Allah ceritakan dalam surat Hud ayat 45. Wa nada Nuh rabbah, Nabi Nuh memanggil Tuhannya, berdoa. Faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ini anakku, ini putraku, ini keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau adalah janji yang benar. Lalu dijawab oleh Allah, ya Nuh innahu laisa min ahli. Tidak, dia tidak lagi menjadi keluargamu, dalam pengertian bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Innahu amalun ghairu sholih. Coba lihat darah dagingnya, ini level Nabi Rasul loh. Manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang sangat taat, memiliki keimanan sempurna kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta sayang kepada mereka. Ternyata tidak bisa untuk merubah keyakinan orang lain. Jadi yang kedua, kita menyimpulkan keberagaman beragama ini juga termasuk masyiatullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kemudian perlu digarisbawahi, pernah waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar meriwayatkan hadis dari ayahnya, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia pernah mengatakan qultu li Rasulillah. Jadi pernah Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-amal ala ma furiqa minhu aw ala amrin mu'taraf. Kita ini beramal, kita beribadah, kita ini berbuat kebaikan-kebaikan. Ini apakah sesuatu yang sudah beres, sudah ditentukan, atau sesuatu yang baru? Faqal, apa kata Nabi? Bal ala amrin qad furiqa minhu. Tidak, bahwa apa yang diamalkan kita, ketaatan kita, ibadah kita, kebaikan, itu sebetulnya sesuatu yang sudah beres, yang sudah rampung. Maka kembali lagi Abu Bakar bertanya sama Rasulullah, fafimal amal ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beramal kalau semua kita ini sudah ketentuannya sudah beres? Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu ya, ingat hadis yang sangat populer, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Bahwa kita ini, proses penciptaan kita ini, pertama di rahim ibu kita 40 hari pertama dalam bentuk air sperma, 40 hari kedua dalam bentuk alaqah, segumpal daging darah, 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging. 40 hari kali 3 berapa hari itu? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan kan? Begitu sudah 4 bulan, apa kata Nabi kita? Summa yursalu ilaihil malak. Lalu Allah kirimlah malaikat, fayanfuhu fihi ruh. Lalu malaikat tadi itu membawa roh kita. Jadi kita ini sudah ada dalam alam roh. Rohnya dibawa, lalu ditiupkan di segumpal daging yang sudah dipersiapkan di rahim ibu kita. Wa yu'mar bi arba' kalimat. Ketika ditiupkan roh itu, si malaikat tadi diperintahkan juga untuk mencatat 4 hal yang berkaitan dengan ruh ini. Bikat bi rizqi. Pertama suruh catat apa? Tentang rizkinya. Berarti rizki kita ini sudah tercatat. Jadi tidak salah Bapak Ibu kalau kita mengatakan kalau memang punya kita, rizki kita nggak akan kemana. Tapi sebaliknya, kalau bukan rizki kita, mau kita berkeringat darah sekalipun kita nggak akan mendapatinya. Nah itu. Kemudian apa? Wa ajali, ajal juga suruh catat. Jadi ajal kita sudah tertentu. Ya.
Kemudian apa? Wa amalihi, bahkan amal. Oh, air netes ya. Oh ya. Amalnya juga. Amalnya itu juga apa? Dia tercatat. Jadi apa yang sedang kita lakukan, yang telah dan yang akan kita lakukan, semua itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ketiga? Wa syaqiyun am sa'id. Bahkan Bapak Ibu, apakah ini makhluk syaqi nantinya celaka menjadi penghuni neraka, am sa'id, ataukah ini makhluk menjadi bahagia, menjadi makhluk penghuni surga, semua sudah tercatat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ditanya di akhirat nanti, di neraka mana yang lebih banyak penghuninya, laki apa perempuan? Kok tahu kalau yang lebih banyak itu perempuan? Dari mana? Itu tadi memang sudah ditentukan, sudah ada itu, dan sudah tercatat semua. Ingat hadis yang Al-Quran yang pernah saya sampaikan, surat Al-A'raf ayat 179. Kata Allah apa? Walaqad zara'na li jahannam. Sungguh kami telah persiapkan makhluk-makhluk yang untuk menghuni neraka jahanam. Jadi penghuni neraka jahanam itu sudah disiapin sama Allah. Siapa mereka? Katsiran minal jinni wal insi. Jumlah yang banyak dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi ada jin-jin, ada manusia-manusia yang ternyata tercipta, dan dia itu diciptakan untuk ngisi api neraka jahanam. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak punya nurani. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi matanya tidak difungsikan untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, mana baik, mana buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Pokoknya dia tidak mau tahu itu. Walahum azanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga, tetapi mereka tidak mau dengar, tidak mau diomongin, tidak mau dinasehati. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan, seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka ini lebih jahat daripada binatang. Sejahat-jahatnya singa, raja hutan, kalau misalnya sudah kenyang, ada kambing lewat, nggak diterkem nggak sama dia itu? Iya, itu sejahat-jahatnya singa. Tapi manusia coba, uangnya udah miliaran, triliunan, masih doyan mau nilep juga coba. Ini dia. Dan nggak peduli mau orang itu mati, mau orang itu sengsara, los, masa bodoh. Inilah dia. Jadi itu dia. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah tipe makhluk yang ghafil, yang lalai, yang menjadi budak syahwat dan hawa nafsunya. Makanya kalau kita mencari fakta tipe manusia yang model seperti ini, itulah dia, Zionis Israel. Udah, itu contoh konkret. Mereka nggak punya nurani, nggak ada rasa iba, nggak ada rasa sayang, masa bodoh. Nah sekarang ini mereka kan memang punya namanya Great Israel. Jadi mereka ini targetnya Bapak Ibu, mereka itu bukan cuma mau menguasai Palestina, tidak, tetapi mereka punya Great Israel. Nanti negara-negara yang perbatasan itu yang namanya Libanon, kemudian Yordan, itu ingin dikup semua sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dari sudut pandang kita sudah dijelasin sama Allah. Ternyata memang ada makhluk tercipta apa? Untuk mengisi neraka jahanam. Udah diomongin masa bodoh, udah tahu oplosan itu bikin mati,
masih juga ngoplos. Tuh. Udah tahu yang namanya judi online. Mana ada orang kaya sukses hidupnya dengan judi. Hancur berantakan. Bahkan rumah tangganya juga berantakan dengan judi. Sudah banyak. Tapi dia nggak mau ngelihat. Mau diapain? Rupanya memang ada yang sudah tercatat. Dia ini akan mengisi neraka jahanam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sama Abu Bakar tadi. Kalau memang semua sudah diketentuin, ngapain kita bekerja? Ngapain kita berupaya ingin menjadi orang baik? Ngapain kita ngaji-ngaji kayak gini, ngapain? Lalu dijawab sama Nabi kita, apa kata Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kita ini apa? Sudah dimudahkan jalan untuk dia mendapati apa tujuan Allah ciptakan dia. Jadi kalau misalnya nih Allah ciptakan dia ini akan menjadi penghuni surga, nggak mungkin dia ini menjadi orang penipu, nggak mungkin dia ini menjadi orang yang jahat, nggak mungkin dia ini menjadi orang yang menjadi budak syahwat hawa nafsunya. Sebaliknya, kalau misalnya dia ini endingnya untuk menjadi penghuni neraka, mau diajak, mau kita nasihatin bebuih-buih, masuk kiri keluar kanan, nggak didengar. Nah itu tadi, tinggal kita mikir. Jadi secara zohir itu sudah kelihatan mana yang akan menjadi penghuni surga, mana yang akan menjadi penghuni neraka. Itu sudah dimudahkan jalan. Berarti Bapak Ibu, jangan ada di antara kita berpikir untuk memaksakan kehendak. Dinasehatin pakai omongan nggak didengar, dinasehatin pakai omongan nggak dilakukan, ujungnya apa? Bom aja lah nih. Itu makanya orang-orang yang mengatasnamakan jihad, lalu mereka itu mengatasnamakan ngebela agama, menghalalkan segala macam cara, termasuk yang dilarang oleh agama, pertanda dia nggak belajar seperti kita. Iya, betul. Makanya saya katakan tadi, kalau memang kita bisa memiliki kemampuan untuk merubah orang itu, ada enggak yang mengalahkan kemampuan itu selevel Nabi dan Rasul? Enggak ada. Faktanya selevel Nabi Rasul enggak bisa merubah, apalagi kita manusia biasa. Jadi ini penting Bapak Ibu. Berarti tugas kita apa? Ya udah kita sampaikan, selebihnya lepasin. Nah, satu. Yang kedua, jangan memaksakan kehendak. Dan yang kedua apa? Jangan kita merasa hebat. Wih, dia itu kalau bukan saya, masih hidupnya masih nggak jelas dia itu. Dia itu kenal masjid karena saya itu. Dia itu mau sholat karena saya. Kadu-kadu lagi, woi, udah lagi. No, semua pada akhirnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jadi berarti hidup kita di muka bumi ini memang kita harus melihat keberagaman dalam masalah beragama. Termasuk juga subhanallah, kita juga dalam beragama Islam kita ini ternyata juga ada celah untuk kita beragam, ada celah untuk kita harus sepakat. Nah ini. Karena itu ulama-ulama secara sederhana dalam ajaran agama Islam kita ini ada dua macam, Pak. Ada yang disebut dengan usul. Usul itu masalah prinsip. Ya. Ada yang disebut dengan ajaran furu'. Furu' itu masalah cabang-cabang, ranting-ranting yang tidak prinsip. Nah, itu. Saya berikan contoh ya, seperti kita bernegara. Kita ini orang Indonesia, bangsa Indonesia. Ada hal prinsip. Bendera kita warnanya apa? Merah putih. Itu prinsip. Gak boleh kita bikin bendera suka-suka kita. Nah itu. Dasar negara kita apa? Pancasila dan UUD 45. Itu prinsip.
Itu kita sudah menyepakatinya. Nah, tapi masalah adat budaya, tradisi, silakan bermacam-macam kita. Nggak bisa kita maksakan. Orang Sumatera Barat kalau makan senang yang pedas. Kalau di Jogja katanya senang yang manis. Nah, kalau kita di Lampung apa? Kita bikin manis pedas. Iya. Jadi silahkan. Nggak boleh dipaksakan. Berarti apa? Ada yang kita harus sama, ada yang kita boleh untuk berbeda. Ternyata subhanallah, dalam kita beragama Islam ini juga ada dua hal itu. Ada hal kita itu harus sama, karena itu masalah prinsip. Apa ini yang harus sama Bapak Ibu? Apa itu yang masalah prinsip? Itulah dia masalah akidah, masalah iman. Jadi iman kita ini, akidah kita ini semuanya sama, tidak boleh berbeda. Nah itu yang pernah diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi begini, sataftariku ummati ila bid'in wa sab'in. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 70-an. Kulluha finnar. Semua itu ke neraka illa wahidah, kecuali satu yang enggak ke neraka. Coba lihat. Berarti mana yang lebih banyak? Yang ke neraka atau yang ke surga? Yang ke neraka. Ini perlu dicamkan ini. Ini yang perlu kita pahami. Sudah dikasih bocoran loh Bapak Ibu sama Nabi kita, bahwa kita ini memang akan pecah belah, akan beragam, akan macam-macam. Kita, internal kita nih, urusan internal kita, urusan umat Nabi Muhammad SAW. Kulluha finnar, kata Nabi, semua ke neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah satu ini yang disebut oleh ulama-ulama namanya al-firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat. Qila manhum ya Rasulullah. Maka sahabat pun bertanya, siapa mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Yang satu yang selamat itu. Lalu Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah mereka yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Makanya yang selamat itu apa? Disebut dengan panggilan ahlus sunnah. Sunnah itu kan kita tahu kan, dalam ajaran agama Islam kita ini ada dua sumber utama, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis. Nah ini, jadi yang selamat itu apa? Yang mengikuti sunnah. Sunnah di sini artinya apa? Yang mengikuti dan mengamalkan Islamnya itu berdasarkan dari aku, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka disebut ahlus sunnah. Nah itu, yang ke neraka, golongan yang banyak apa? Lawan ahlus sunnah. Apa dia lawan ahlus sunnah? Ahlul bid'ah. Tuh. Jadi bid'ah itu apa? Golongan-golongan dari kalangan umat Islam, tetapi mereka itu mendapatkan ajaran atau mengamalkan itu ajaran agama Islamnya tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ahlul bid'ah. Dan kalau sudah bid'ah, apa kata Nabi? Kullu bid'atin dolalah. Yang namanya bid'ah itu dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan kalau misalnya udah sesat, ke neraka lah dia. Jadi yang banyak itu akan menjadi penghuni neraka dari golongannya umat Nabi Muhammad SAW. Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Misalnya akidah. Akidah ini prinsip. Di Quran Allah bilang begini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah si Muhammad ini ayah dari salah seorang pria di antara kalian. Ini ayat
untuk membantah anak angkat dijadikan anak kandung. Jadi Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, sama orang-orang jahiliyah dirubah menjadi Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Tidak pernah yang namanya Muhammad itu ayah dari salah seorang pria di antara kalian. Agak geser dikit ya. Iya Pak, Ya. masih bocor. Udah ada. Belum ketemu ini. Iya, udah cukup. Bukan saya yang takut laptopnya, takut mejanya nanti bolong. Nah itu tadi, walakin Rasulullah, melainkan si Muhammad ini adalah Rasulullah, Rasulullah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan khotam, tamat dari kalangan nabi. Berarti yang sudah menjadi akidah kita, masih ada lagi nggak nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Jelas, tegas, ini akidah loh. Nabi juga dengan tegas mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelah aku. Ini ketika kita mengimani bahwa Muhammad itu Rasulullah wa khataman nabiyyin, berarti dia itu ahlus sunnah. Berarti dia itu golongan ahlus sunnah yang selamat. Tapi kalau dia berkeyakinan masih ada nabi, apalagi dia mengklaim dirinya sebagai nabi, berarti dia itu ahlul bid'ah, neraka, sesat dia. Makanya hati-hati masalah akidah ini. Yang menjadi pertanyaan, kok masalah akidah ini masalah prinsip yang nggak boleh beda di sana? Karena kita tahu Bapak Ibu, bicara tentang akidah itu adalah berbicara tentang alamul ghaib, alam ghaib. Dan alam gaib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, alam gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali hanya Allah. Fala yuzribu ala ghaibi ahda. Jadi artinya apa? Kalau sudah bicara tentang alam gaib, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita biasa, selevel Nabi Muhammad SAW pun gak tahu tentang alam gaib. Apalagi si dukun, si A, si B, udah lagi lah. Kata Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 185, 88. Qul, katakanlah ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat yang akan terjadi pada diri saya. Illa masya Allah, kecuali itu memang sudah menjadi kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu tentang ghaib, apa sih akan terjadi besok saya tahu, lastaksartu minal khair, sungguh saya akan perbanyak yang baik-baik, yang bagus-bagus yang terjadi pada diri saya. Wama massaniyasu, dan tidak akan terjadi hal buruk menimpa diri saya. Iya, kalau Nabi kita tahu tentang ghaib, maka Nabi kita nggak akan terluka badannya pada saat perang Uhud. Waktu perang Uhud itu kan Nabi kita itu terluka, mengalami kekalahan. Kalau Nabi sudah tahu bahwa besok itu di perang Uhud itu akan kalah, kira-kira Nabi berangkat nggak? Permasalahan Nabi nggak tahu. Nah ini nih dia, ya. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Melainkan aku ini hanyalah nazir, membawa peringatan,
wa basyir, membawa kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mau beriman. Jadi masalah akidah keimanan ini masalah gaib. Kenapa? Karena ini hak prerogatifnya Allah. Jadi keimanan kita semua ini harus sama. Secara sederhana yang seperti kita sudah pelajari, apa yang Allah beritahukan langsung melalui Al-Quran atau melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itulah yang menjadi akidah kita. Wala majala lil ijtihad, dan tidak ada celah untuk kita boleh berpendapat. Jadi akidah ini nggak boleh ada pendapat di sana. Nggak ada istilahnya dalam akidah menurut kita, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, nggak ada itu. Melainkan apa? Kalau memang kita perlu untuk tahu dan untuk kita yakini, pasti Allah Rasul sampaikan kepada kita. Tapi kalau seandainya Allah Rasul tidak memberitahukan kepada kita, pertanda bahwa kita tidak perlu untuk mengimani, apalagi untuk ngorek-ngoreknya, Pak. Cuma kita aja nih yang suka latah. Ini yas'alunaka 'anir ruh. Misalnya nih, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Roh. Kita ini kan ada jiwa raga, ada roh, ada jasad. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ya Muhammad bahwa kalau sudah bicara ruh itu urusan Tuhanku Allah. Jadi Nabi aja nggak bisa menjelaskan. Tapi hati-hati, ada orang-orang kepinteran mengatasnamakan tasawuf lah, mengatasnamakan tarekat lah, menggiring-giring kita untuk kita tahu tentang ruh, kejebak kita. Ujung-ujungnya melenceng. Nah ini yang bisa masuk dalam kategori ahlul bid'ah. Sedangkan furu yang tempat kita berbeda, Bapak Ibu, itu masalah syariah. Syariah itu apa? Aturan-aturan, bicara tentang hukum. Itu di situ letak perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena selain sumbernya dari Al-Quran dan hadis atau sunnah, juga pintu ijtihad terbuka untuk menentukan hukum. Nah ini, jadi kalau ada hukum, ingin tanya apa hukumnya ini, di sini Bapak Ibu wilayah untuk kita berbeda-beda. Makanya coba contoh konkret, ada 4 mazhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Mereka ini ahlus sunnah semua ini. Kenapa? Karena mereka ini sepakat kalau bicara tentang masalah akidah. Semuanya sama. Akidahnya ahlus sunnah. Dan letak perbedaan-perbedaan ini hanya masalah hukum, Pak. Iya. Misalnya takbir, Allahu Akbar. Kalau Hanafi berpendapat tangan ini didekap di bawah pusar. Kalau Syafi'i di bawah dada. Ya. Kalau Hambali itu di atas dada. Kalau Maliki irsal malah gini, nggak ngedekap. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu yang benar yang mana? Empatnya benar. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Dan ini sudah dipertegas sama Nabi. Izastahada mustahid. Jadi kalau misalnya ada seorang ulama yang mumpuni, ya, kalau Nabi menyebutnya mujtahid. Persyaratan mustahid itu harus dia menguasai Quran, menguasai hadis-hadis, menguasai fatwa-fatwa sahabat tabi'in. Dia mumpuni dan dia berijtihad, berpendapat, berfatwa. Fa'asaba, benar itu fatwanya, benar itu pendapatnya, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a, tapi kalau dia berpendapat ternyata pendapatnya itu salah, kata Nabi, falahu ajrun wahid, maka dapat 1 pahala. Berarti perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama seperti ini hanya amrun ijtihadi. Memang di situ wilayah boleh untuk berpendapat, makanya muncul perbedaan. Orang satu otak aja kadang-kadang beda-beda. Hari ini dia ngedukung
Persija. Besok dia merubah, benci sama Persija. Lain lagi pendapat dia. Tadinya dia nyanjung-nyanjung Barcelona, nggak seneng sama Real Madrid, berubah berikutnya. Artinya apa? Inilah dia. Apalagi beda pala. Maka wilayah perbedaan ini Bapak Ibu, ini adalah wilayah untuk kita boleh berbeda. Dan fakta ini yang terjadi di negara kita Indonesia khususnya. Nah, ini penting. Akhir-akhir ini kan kita tahu kan banyak bermunculan di media. Kalau kita buka-buka YouTube Pak, seperti misalnya ada Khalid Basalamah, ada yang baru meninggal nih, ya Yazid Jawas. Ada lagi siapa? Bapak Ibu tahu nggak beliau-beliau ini siapa? Alirannya apa? Itu dulu yang perlu kita paham. Alirannya apa? Tahu nggak? Alirannya itu Al-Irsyad. Tahu nggak? Pernah dengar nggak aliran Al-Irsyad? Asar-kati, asar ulamanya itu ulama. Jadi di Mesir itu ada ulama yang mengklaim sebagai pembaharuan. Kalau di Mesir itu namanya Syekh Muhammad Abduh. Beliau itu dikenal dengan Mujaddid. Kalau di Saudi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang dikenal dengan Wahabi. Iya. Kalau di Indonesia siapa? Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Termasuk juga Ahmad Asarkuti itu beliau ini tokoh ulama. Beliau inilah yang pencetus aliran Al-Irsyad itu, pemurnian. Saya mengenal sama aliran ini Pak waktu saya masih mondok di Jawa Timur, di Bangil. Itu di situ ada NU, di situ ada Persis, di situ ada Muhammadiyah, di situ juga ada Al-Irsyad. Makanya saya tahu Al-Irsyad. Dan mereka ini Pak, mayoritas pengikut-pengikutnya itu orang Arab tapi bukan keturunan Nabi. Jadi orang-orang Arab di Indonesia ini kan ada yang nasabnya itu, silsilahnya itu nyambung ke Ali bin Abi Thalib. Itu mereka disebut Habib atau Habaib. Itu tadi Habib misalnya siapa ya? Habib Rizik. Itu memang nasabnya itu bin Syihab. Kayak Quraisy Syihab itu nasabnya silsilahnya itu ke, ada yang ke Hasan, ada yang ke Husain. Nah itu. Nah di Indonesia ini kalau Habaib tadi itu apa? Mereka ini mengikut apa? Mengikut NU Pak. Makanya hampir tidak kita jumpai ada Habib yang ikut Muhammadiyah, nggak ada. Sementara orang-orang keturunan Arab yang dia ini bukan ke Nabi nasabnya itu, mereka dipanggilnya Syekh panggilannya. Dan mereka ini mayoritas umumnya mengikuti paham Al-Irsyad. Al-Irsyad itu adalah paham pemurnian. Secara sederhana gini, bahwa kalau memang tidak ada tuntunan dari Nabi, jangan lakukan. Jadi mereka itu tidak mengenal namanya tradisi budaya Pak. Dan masing-masing aliran ini punya ulama-ulamanya. Punya ulama-ulamanya, punya tokoh-tokoh agamanya yang mereka itu memperkuat ini aliran-aliran. Ade Hidayat. Siapa yang nggak kenal dengan Ade Hidayat? Tahu kan? Alirannya apa dia? Muhammadiyah. Ya udah. Jadi jangan berharap dari Ade Hidayat mendukung namanya kunut subuh. Karena Muhammadiyah nggak ada. Muhammadiyah itu tidak mengikuti mazhab Pak. Yang dipakai adalah tarjih. Itu. Jangan berharap dari Ade Hidayat untuk mendukung tahlilan, nggak akan. Dipecat dia sama Muhammadiyah. Jadi masing-masing itu sudah paham. Sama juga tadi yang namanya tadi itu yang
Syekh Yazid Jawas. Jangan berharap kita ngedenger ceramahnya itu mendukung perayaan hari-hari besar Islam. Enggak ada. Karena memang pahamnya itu melarang. Pahaman yang ada di sana. Tidak kunut subuh dan sebagainya. Dan mereka ini yang lebih populer kita menyebutnya sebagai Salafi. Salafi tadi itu. Kalau di Saudi namanya Wahabi gitu. Jadi artinya apa? Ya udah, mau diapakan? Ini perbedaan memang harus ada. Sesuai. Karena apa? Ini masalah ranting cabang-cabang saja. Yang salah itu apa? Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Misalnya nih, dia selama ini amalan dia itu NU misalnya. Tapi dia aktif mengikuti pengajian-pengajian, ceramah-ceramah dari Khalid Basalama, dari Syafiq Basalama, dari Yazid Jawas. Ya pokoknya tipe-tipe begitu, yang memang dia punya aliran beda. Maka dua kemungkinan Pak. Kemungkinan pertama, dia akan benci kepada si ulama ini. Ini ulama nggak benar ini. Ulama ini nggak paham ini. Atau yang kedua apa? Dia meragukan amal yang ia lakukan selama ini. Waduh, ternyata yang saya lakukan salah dong. Itulah yang saya sering kadang-kadang dapat keluhan, Ustadz gimana sih Ustadz? Saya rajin pengajian kemana-mana, bukan jadi pinter malah jadi bingung. Ada nggak yang begitu Pak? Iya, yang salah siapa? Salah dewek. Kenapa? Sama Pak. Misalnya nih Bapak Ibu ya, kita di Indonesia, kalau NU itu kan jelas. Dia itu amaliyahnya itu berdasarkan 4 mazhab tadi itu. Dan kita di Indonesia ini umumnya pakai mazhab Imam Syafi'i. Ya udah itu dia. Kalau baca Fatihah pakai basmalah. Kalau subuh kunut. Karena dia itu amaliyah NU. Pergi ke Saudi. Saudi itu apa? Mazhabnya apa? Hanbali. Tidak perlu baca basmalah dan tidak berkunut. Nah itu tadi. Namun apa kata Imam Syafi'i? Ini yang menjadi pedoman. Kata Imam Syafi'i, ra'yi shawab, pendapat saya ini benar. Yahtamilul khoto, tetapi pendapat saya yang benar ini masih ada kemungkinan salah. Imam Syafi'i yang bilang begitu. Ra'yu ghairi khoto, pendapat lain kata Imam Syafi'i salah. Wayah tamilus sawab, tapi masih ada celah. Pendapat orang lain yang salah itu masih ada celah, dia itu benar. Itu tadi yang hadis Nabi, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah berarti dapat 1 pahala. Kunut nggak kunut, kita nggak tahu mana yang benar. Nanti aja ketemu Allah di akhirat nanti ya. Cuma yang jelas, mau dia berkunut mau dia tidak berkunut, selagi itu memang pendapat ijtihadnya ulama loh, ulama betul-betul ulama, yakin dua-duanya benar. Iya. Dan ini sebetulnya hanya bicara tentang nalar pemahaman saja Pak. Jadi perbedaan-perbedaan ini hanya perbedaan teknis aja. Perbedaan tentang syariah hukum, bukan perbedaan masalah usul. Karena itu hati-hati. Jadi kalau kita ingin mendengar ceramah atau pengajian dari ustadz, cek dulu ini ustadz ini pahamnya apa, sehingga kita tidak akan mencela dia, dan kita juga tidak akan menjadi orang yang bimbang gara-gara dapat ilmu yang berbeda. Kenapa? Belum tentu yang kita amalkan ini lebih tidak benar dibandingkan yang diamalin sama dia, atau sebaliknya, belum tentu yang dia amalkan itu lebih benar dari apa yang kita amalkan. Nah ini, yang nggak benar itu yang nggak sholat itu. Nah ini penting ya Pak ya. Berarti ya udah, jalan aja masing-masing. Itu sebabnya alasannya ini Pak Ibnu, kenapa waktu itu ada Hidayat
pengen ngisi di Al-Furqan ceritanya. Karena di A2A udah penuh, nggak ketampung. Ada 4-5 orang datang ke saya. Terus saya tanya sama mereka, maaf bapak-bapak, bapak tahu nggak beliau itu alirannya apa? Pahamnya apa? Nggak tahu Ustadz. Nah ini kan, beliau itu alim, beliau itu berilmu, tapi tolong dipahami bahwa beliau itu alirannya Muhammadiyah. Di Al-Furqan ini kajian fikih sudah ada, fikihnya fikih Syafi'i. Yang ngajar waktu itu Pak Muhammad Rusfi, Ustadz Rusfi yang ngajarkan fikih. Jadi kalau seandainya saya izinkan Ade Hidayat juga memberikan materi situ, berarti saya mengizinkan kepada bapak-bapak ini untuk berantem, ribut. Nah sekarang saya berikan contoh. Masjidil Haram itu jamaahnya jutaan, tapi pernahkah ada masalah? Nggak ada. Kenapa? Karena ibadah, tata ibadah yang diberlakukan, imam-imamnya, muazinnya, ustadz-ustadz yang memberikan materi kajian-kajian itu harus mengikuti mazhab Hambali. Ini kata kuncinya. Satu, dia alim, ulama besar, tapi beliau ini mazhabnya Syafi'i, jadi makmum, nggak boleh ngasih pengajian di sana. Saya ngerti Pak, paham saya. Nah itulah yang terjadi kadang-kadang nih, banyak jamaah haji kita yang mayoritas kan awam, rajin dia ngikuti pengajian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan yang disampaikan apa? Mazhab Hambali Pak. Dan itu kalau misalnya dia menyampaikan tidak sesuai dengan Hambali Pak, di stop, dicoret namanya, nggak boleh lagi. Saya paham, saya kan ngikuti juga, saya dengar itu dari jauh. Nah yang doyan paling ngerubunin tahu nggak? Orang Indonesia Raya Merdeka Nusantara itu. Tapi coba perhatikan negara-negara lain Pak, nggak ada. Negara-negara lain itu apa? Mereka mendengarkan ceramah pengajian dari ustadz yang sepaham sama mereka. Tapi orang Indonesia ini kan memang orang latah, pengen tahu semua Pak. Jadi kalau udah yang namanya ustadz-ustadz itu, penuh jamaah haji Indonesia. Itu tadi yang disampaikan. Biasa berkunut, disampaikan ustadz, nggak perlu itu, nggak ada kunut-kunut subuh. Biasa pakai basmalah, nggak dibenarkan pakai basmalah, ya sesuai dengan Hambali, nggak ada. Dan begitulah selebarnya. Akhirnya apa? Begitu pulang ke Indonesia jadi stres dia. Yang tadinya masih mau sholat di Masjid Nurul Iman, sekarang udah nggak mau dia. Dia cari masjid walaupun jauh, yang penting nggak berkunut. Itu. Yang penting dia cari masjid yang imamnya nggak pakai basmalah. Itu kebodohan. Gara-gara Gunjong ini, si Gunjong ini akhirnya apa? Jadi melarat sendiri, stres dewek. Padahal sekali lagi, belum tentu yang diamalkan ibadah di Saudi lebih benar dari apa yang kita amalkan di Indonesia. Kenapa? Ini adalah masalah khilafiyah. Makanya saya jelaskan, itulah dia penyebab. Oh gitu Ustadz, kami nggak tahu. Makanya nanya. Kalau nggak mau tahu. Jadi kalau kita sudah seperti misalnya Ustadz Yazid, ternyata kita pahamnya Al-Irsyad. Al-Irsyad itu nggak ada itu, sama persis seperti Salafi Pak. Makanya orang-orang yang biasa di Indonesia, hidup ala Indonesia, kalau mendengar pengajian beliau-beliau itu pasti menjadi orang yang bingung, yang bimbang. Dan itu sebabnya. Yang salah siapa? Yang salah Anda. Kenapa Anda berguru kepada yang tidak sesuai dengan amalan Anda? Jadi kalau gitu mana? Karena itu Bapak Ibu, bukan masalah bicara salah benar di sini. Kita bicara mana yang lebih nyaman dalam beribadah. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Jadi kalau di Saudi pakai Hambali, ikuti jamaah di sana. Jangan bermaksa diri mau berkunut, mau pakai basmalah.
Begitu di India, di sana itu Hambali Pak, dan semuanya ini benar, aman kita. Jadi kata kunci itulah dia rahasia kenapa kita harus menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki paham ahlus sunnah wal jamaah, karena itulah yang selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita menjadi orang yang dewasa, yang siap untuk menerima perbedaan. Jangankan perbedaan berbangsa bernegara, perbedaan dalam internal kita umat Islam, kita juga memang ada wilayah untuk kita berbeda. Demikian wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu hadirin sekalian